Bab 154. Gendis mendelik Judas. Dia salah bicara rupanya. Tapi dia sebetulnya ingin membetulkan saluran pembuangan kamar mandi. Penghuni rumah sebelumnya tidak begitu merawat rumahnya dengan baik. Gendis takut kecoa, benar-benar takut kecoa. Sebetulnya tadi pagi ada kecoa di kamar mandi muncul dari saluran pembuangan kamar mandi. Cuma Gendis dengan gesit menyiram seluruh kamar mandi dengan cairan antiseptik, menghabiskan 1 botol sekaligus. Keren, bukan? 1 botol habis demi 1 kecoa. Nathan melihat keraguan di wajah Gendis. Sepertinya Gendis memang membutuhkan pertolongannya. Nggak usah sungkan, Rara saja kemarin betulkan keran wastafelnya. Kalau mau ada yang dibetulkan, Tante bisa panggil aku dan Isadora. Kenapa manggil Dora? Tanya Gendis. Ya buat nemenin. Memang mau hanya berdua-dua saja denganku. Kalau ada suamimu memang boleh aku betulin sesuatu. Atau suamimu serba bisa sepertiku. Gendis termakan usulan Nathan. Saluran pembuangan kamar mandiku nggak begitu bagus. Apa kau bisa memperbaikinya? Tanya Gendis sedikit ragu. Oh, tentu bisa. Sudah ku bilang aku serba bisa. Mau diperbaiki kapan? Sekarang. Aku panggilkan Dora dulu. Ya. Nathan dengan penuh semangat berjalan cepat menuju rumah Dora. Kebetulan Dora sedang bersama Sophie di ruang tamu. Non Rara, apa boleh minta waktunya? Tanya Nathan. Untuk. Sahut Dora. Tante Gendis mau memperbaiki saluran pembuangan di kamar mandinya. Tapi tentu saja minta ditemani. Kalau hanya berdua, takut terjadi hal yang diinginkan. Sophie bengong. Nathan makin aneh di matanya. Sekarang? Tanya Dora. Lia? Non, sekarang. Nathan tampak begitu semangat. Ya udah, ayo. Kak Sophie ikut sekalian, yuk. Ajak Dora. Sophie tentu saja harus ikut, dia merasa semakin aneh melihat Nathan yang menjadi lain. Seolah kepribadiannya berubah. Di rumah Gendis kini Nathan sudah sibuk memperbaiki saluran pembuangan di kamar mandinya dengan tekun. Gendis sendiri malah sedikit cuek dan diam saja berpangku tangan di atas meja makan, sementara Sophie yang membuatkan minuman untuk berempat dan juga menyediakan camilan yang ada di kulkas Gendis. Ketiga wanita tersebut berbincang ringan seraya menunggui Nathan membetulkan saluran pembuangan. Setelah selesai, Sophie menawari Nathan minum dan makan kue-kue basah yang sudah sejak tadi disediakan. Nathan mengangguk tapi dia mengecek keran air di wastafel, mengecek teralis-teralis jendela juga membetulkan saluran pembuangan wastafel yang sedikit rusak tanpa diminta. Sophie tampak bengong, begitu juga dengan Dora. Kak Nathan perhatian sekali memeriksa semua rumah Gendis. Batin Dora. Oke, kurasa akan aman, jangan lupa pakai kamper di kamar mandi, kecoa tidak suka bau kamper. Selain kecoa, apalagi yang menjadi ketakutanmu? Cicak mungkin. Nathan melihat lubang angin rumah Gendis. Cicak tak mengapa, aku hanya takut kecoa, sahut Gendis. Nathan manggut-manggut. Dia melihat peralatan memasak Gendis. Cukup lengkap ya peralatan memasakmu, ujar Nathan. Iyalah, suamiku kan chef. Sahut Gendis kurang bersahabat, padahal dia baru saja meminta bantuan Nathan membetulkan saluran pembuangan. Dora sampai harus menyikut jengan Gendis demi untuk mengingatkan Gendis agar bersikap lunak pada Nathan. Kapan-kapan boleh masak bareng, ucap Nathan kalem. Siapa? Aku? Atau suamiku? Tanya Gendis. Bareng Tante Gendis saja. Sahut Nathan pelan. Coba lihat aku baik-baik. Aku dan Dora itu seusia, kenapa kamu panggil Dora Nona sementara kau panggil aku dengan panggilan Tante? Kak Sophie saja kamu panggil kakak. Gendis protes. Nathan menoleh. Dora kecil dan imut, mirip adikku. Sementara Tante Gendis tinggi, seksi dan judes.
Jadi ya kalau mau dipanggil Nona atau kakak olehku jangan judes-judes, jawab Nathan. Sophie sampai tersedak mendengar Nathan memuji Gendis. Apa tadi dia bilang? Gendis seksi. Oh, sungguh demi planet Neptunus, Nathan sudah kerasukan apa? Dora mengikik mendengar ucapan Nathan, sementara Gendis semakin bengis wajahnya melihat Nathan. Senyum, kek. Dari tadi itu muka kusut mulu. Bisik Dora. Tiap kali bertemu denganku Tante Gendis memang selalu judes, tapi aku suka, ujar Nathan. Tentu saja ucapan Nathan makin membuat wajah Gendis menjadi suram, bengis dan tidak bersahabat. Oke, ku minum airnya, sekedar menetralkan perasaan gugup karena ditatap judes terus oleh yang minta bantuan. Nathan duduk di sebelah Sophie lalu menenggak abis kopi dingin buatan Sophie. Sophie terus menatap Nathan tajam. Begitupun dengan Gendis. Hanya Dora yang melihat Nathan dengan tatapan bersahabat. Non Rara di ramahnya nggak ada yang harus dibetulkan lagi. Tanya Nathan. Udah beres? Ada Kak Rangga sekarang. Suamiku juga mirip Kak Nathan, bisa benerin apa saja. Di rumah suka diajarin Basri CS atau yang lainnya, jawab Dora. Selagi mereka berkumpul manja sore itu di rumah Gendis, terdengar deru mobil Dimas di halaman rumah. Gendis sudah tentu merasa panik. Kamu cepat pulanglah. Suamiku bisa salah paham ada kamu di dalam rumah. Usir Gendis pada Nathan. Tenang aja, Dis. Kamu kan gak berduaan sama Kak Nathan, ada kita-kita di sini. Masa iya Dimas salah paham, cegah Dora. Dimas sudah keburu masuk dan Gendis kalang kabut menyambut Dimas. Melepas blazer Dimas dengan gugup yang melenggang ke ruang makan. Hai. Sapa Dora pada Dimas. Dimas tersenyum renyah melihat Dora ada di rumahnya tapi lalu surut saat melihat Nathan ada bersama Dora. Kak Nathan tadi abis benerin saluran pembuangan kamar mandi, kata Gendis pernah ada kecoa, ucap Dora. Cepat sebelum Dimas melontarkan berbagai tudingan pada Nathan. Dimas memang tidak pernah bersikap bersahabat pada Nathan. Oh, ya. Terima kasih banyak, Bung. Ucap Dimas dengan lengkungan di bibir membentuk senyum kaku. Nathan mengangguk santai seraya mencicipi kue basah di depannya. Wow, ini kue buatan sendiri, kan? Rasanya legit. Puji Nathan. Lia, ini buatan Gendis. Kak Nathan gak tahu ya kalau Gendis pun gak kalah pintar memasak dari Dimas, tukas Dora. Oh, ya. Benar-benar pas rasanya dan istimewa, puji Nathan lagi sungguh-sungguh dan tentu saja. Sengaja dibumbui dengan ekspresi luar biasa untuk memancing reaksi Dimas. Demi apa Nathan melakukan hal itu? Iya, kalau gitu boleh nanti kita masak bareng-bareng, aku kan nggak bisa masak, nah kalian bertiga jago masak, jadi seru kalau kita main masak-masakan bareng. Usul Dora dengan penuh semangat. Entah kenapa, Dora pun ingin melihat reaksi Dimas. Enggak, siapa yang punya waktu masak bareng-bareng? Aku sibuk. Tepis Dimas. Ya udah, aku saja pengganti Dimas. Tukas Sophie disetujui anggukan Nathan dan Dora. Silakan kalian masak bareng tapi jangan di sini, ucap Dimas pelan. Ya gampang, kita bisa masak di rumahku atau rumah Kak Nathan aja, penasaran lo kita sama dapur Chef Nathan. Keke Dora tidak kalah debat dengan penolakan Dimas. Dimas tampak tak suka Dora tampak akrab dengan Nathan. Jangan sembarangan masuk rumah laki-laki lain tanpa izin suamimu, Ra. Ujar Dimas. Ya, aku pasti izin Kak Rangga, dong. Tapi pasti suamiku sih setuju-setuju saja. Lagian ke rumah Kak Nathan gak sendirian. Sama Gendis dan Kak Sophie. Jawab Dora. Aku nggak ikut. Tukas Gendis seraya melirik Dimas. Tapi sungguh, Dimas tak peduli Gendis mau ikut atau tidak dengan usulan acara memasak orang-orang di depannya. Dia hanya tidak suka Dora dekat-dekat dengan Nathan.
Dim, kamu hanya peduli padaku saja. Istrimu tak kamu pedulikan. Keterlaluan. Dora membatin. Ya sudah, aku permisi pulang. Mengenai acara masak bareng, atur saja waktunya. Semoga Tante Gendis juga bisa ikut. Nathan terang-terangan mengajak Gendis. Dim, memang aku terlihat seperti tante-tante, ya. Aku lo masih muda begini, aduh Gendis. Enggak, kamu memang masih muda. Cuma perawakan kamu memang tinggi, sintal dan seksi jadi. Gendis tersedak mendengar Dimas memuji untuk pertama kalinya. Aku seksi? Tanya Gendis. Dimas mengangguk. Lia, Tante Gendis memang seksi. Kalau pemiliknya tidak menjaganya dengan baik, dikhawatirkan akan banyak yang menawarkan diri jadi penjaganya. Nathan berucap tegas seraya berlalu dari rumah Gendis. Dimas memandangi kepergian Nathan dengan tatapan yang sulit diterjemahkan oleh Dora ataupun Gendis. Entah tatapan apa. Tapi Dora yakin dengan satu hal, Nathan tertarik dengan Gendis. Dim, akan kubuat dua pilihan untukmu. Menyadari sosok Gendis teramat istimewa atau merelakan Gendis untuk bisa dicintai dan dihargai oleh orang yang akan benar-benar menjaganya. Gendisku istimewa, Dim. Dia sahabat terbaikku dan sama sekali tidak pernah membenciku meski dia tahu hatimu tidak bisa beralih dariku. Pernahkah kamu merasa cemburu Gendis didekati pria lain? Kalau tidak, akan kubuat seperti itu. Tapi Dora lalu menepuk dahinya berkali-kali. Astagfirullah, dosa nggak sih kalau aku deketin Kak Nathan sama Gendis? Ah, tak apa. Aku hanya ingin menyadarkan Dimas jika harta yang tak pernah dia anggap selama ini diinginkan oleh orang lain. Kamu kenapa, Ra? Tanya Gendis yang melihat Dora menggeleng berulang kali seraya menepuk dahinya. Nggak apa-apa, Dis. Itu, Kak Nathan orangnya cekatan dan segala bisa terus pandai mentreatmen hati perempuan, sahut Dora. Lelaki buaya, Ra. Jangan pedulikan dia. Bagaimana kalau Kak Rangga tahu kamu memujinya? Tukas Dimas. Kalian belum tahu, ya. Coba saja tadi sebelum Kak Nathan pergi aku minta dia perlihatkan foto seorang gadis di dompetnya. Gadis itu mirip aku. Kak Nathan bilang, itu adalah mendiang adiknya. Makanya tiap kali melihatku, Kak Nathan selalu merasa kalau aku adalah Angelina, mendiang adik Kak Nathan yang meninggal karena sakit, tutur Dora. Sophie, Gendis dan Dimas akhirnya tahu kenapa Nathan selalu bersikap perhatian pada Dora. Bukan tertarik pada Dora melainkan karena Dora mirip dengan Angelina, adiknya Nathan. Dimas tampak terdiam. Entah apa yang dia pikirkan. Kamu mau makan sekarang? Tanya Gendis lemah lembut. Dimas menggeleng. Nanti saja. Aku pulang, deh. Yuk, Kak Sophie. Kak Rangga juga bentar lagi pasti pulang. Ajak Dora menggamit paksa lengan Sophie. Sophie menuruti ucapan Dora lalu berpamitan pada Gendis dan Dimas. Dis, jangan lupa bilang makasih sama Kak Nathan udah benerin saluran pembuangan. Pesan Dora mengingatkan Gendis. Gendis mengangguk kaku sembari takut-takut melihat Dimas. Di jalan, Sophie menegur Dora. Sayang, sepertinya ada yang aneh dengan lingkaran pertemanan kita. Aneh bagaimana, Kak? Gimana? Ya. Apa Dimas menikah dengan Gendis karena dijodohkan? Tanya Sophie. Dora menggeleng. Mereka pacaran dari SMP. Tapi kok aku lihat Dimas kurang begitu perhatian malah terkesan cuek pada istrinya, ya. Sophie memiringkan wajah. Ah, perasaan Kak Sophie aja mungkin. Keke Dora belum mau terlalu terbuka pada Sophie. Nathan juga aneh, sepertinya dia sengaja mendekati Gendis. Tapi untuk apa? Iya. Benar-benar tertarik atau? Bagaimana kalau Kak Nathan beneran suka sama Gendis? Kak Nathan pernah bilang, Gendis memang selalu galak padanya tapi justru Kak Nathan merasa tergelitik.
Dia biasa mendapat pemujaan dari kaum Hawa tapi kali ini dijudesin mulu sama tante depan rumahnya, Kiki Dora. Kalau bener itu yang terjadi, Elsa dan paguyuban pemuja Nathan di perumahan ini bakal meneror Gendis secara Gendis itu istri Dimas, Ra. Sahut Sophie. Harus kubuat Gendis menghilang dari hidup Dimas sementara waktu. Apa Dimas akan merasa kehilangan? Aku juga harus bicara dengan Gendis mengenai rahasia Dimas dan sandiwara mereka berdua selama ini. Dora membatin seraya menggigiti bibir bawahnya. Dora termenung di kamarnya, menatap rumah yang kemarin ditempati Daniel. Kini siang malam lampu di rumah tersebut selalu menyala. Senang rasanya melihat bunga-bunga hasil tanam Daniel mulai tumbuh dengan indah. Daniel merawat rumah kosong sebelah dengan tulus agar dirinya tidak merasa ketakutan. Mama Daniel kemarin bilang jika mereka memang membeli rumah itu. Kini, akan ada orang yang setiap seminggu 2 kali akan membersihkan seisi rumah serta merawat halaman depan juga belakang. Semoga operasimu berjalan lancar di sana, Kak. Desis Dora tersenyum sembari memejam dan merasakan semilir angin sejuk yang menerpa wajahnya. Rangga menelepon Dora jika pulang kerja akan sangat terlambat mungkin jam 9 malam baru akan sampai rumah. Maka Dora pun segera memanggil Gendis untuk datang ke rumahnya, kebetulan Dimas sedang ada acara di 2 stasiun TV sekaligus dan selalu saja pulang malam sudah 4 hari ini. Halo, Dis. Ke rumahku, dong. Dora menelepon Gendis. Tanpa banyak bertanya Gendis segera muncul di rumah Dora. Kita ke rumah Kak Nathan, yuk. Ajak Dora setelah Gendis muncul di rumahnya. Mau ngapain? Tanya Gendis suram. Minta makanan, kekeh Dora. Kayak orang kekurangan makanan aja. Mau makan apa, sih? Ketus Gendis. Ya apa kayak gitu, masakannya enak. Waktu Kak Rangga hilang di Turki, Kak Nathan sering kasih makanan. Nggak kalah enak dari masakan kalian wahai para chef keluarga Dharmawangsa. Ujar Dora. Kamu mau makan apa biar aku bikinin aja, deh. Ngapain harus ke rumah cowok itu? Gendis semakin tidak bersahabat. Kamu. Kenapa sih jutek mulu tiap dengar nama Kak Nathan? Selidik Dora. Gendis diam dengan dagu terangkat lalu menyalakan televisi. Songong, sok ganteng pula. Lah kan emang ganteng, Kiki Dora. Tapi masih gantengan Rangga Kusuma Dharmawangsa, sih. Nah, iya, masih lebih ganteng Dimas suamiku juga. Timpal Gendis. Dora menatap lekat sahabatnya itu. Gendis berkulit sawo matang, tidak seputih dirinya. Tapi wajah Gendis sangat eksotik, bibir penuh dan sensual, bulu mata lentik juga hidung bangir mencuat sempurna. Alis Gendis pun hitam melengkung bak semut beriring, menambah bagus sorot matanya yang tajam namun lembut. Dora selalu berpikir Gendisnya cantik tapi kenapa Dimas tega menyakiti hati Gendis bertahun lamanya. Dora masih ingat dengan jelas beberapa teman pria yang menanyakan hubungan Gendis dan Dimas dulu saat masih sekolah. Betapa sulit mereka mendekati Gendis karena selalu saja bersikap ketus pada teman lelaki di sekolahnya. Terlebih, Gendis selalu dekat dengan Dimas nyaris di tiap kesempatan. Kau anggap aku apa selama ini, Dis? Sahabatmu. Tapi kenapa kau simpan lara dalam senyummu? Kebahagiaanmu selama ini ternyata semu. Kau dan Dimas berhak mendapat piala Oscar karena akting kalian. Begitu sempurna. Dora membatin sedih melihat Gendisnya harus menahan duka selama ini. Kamu kenapa sih lihatin aku terus? Ujar Gendis. Ya aku kan punya mata, mau lihatin kamu berapa lama juga suka-suka aku, dong. Jangan lama-lama lihatin aku, entar naksir. Gendis melempar bantal kursi pada Dora. Beh, Kak Nathan kayaknya naksir kamu, deh. Celetuk Dora. Gendis yang tadi tertawa renyah mendadak berubah sangar. Bahas dia lagi, sudah tahu aku wanita bersuami,
masih saja dia goda-godain aku. Risih lo aku, Ra. Gerutu Gendis. Jadi bener kalau Kak Nathan naksir kamu. Dora merapatkan posisi duduknya pada Gendis dengan antusias. Apa sih? Kenapa kelihatannya kamu seneng banget kalau tetangga depan rumahku si om-om keganjenan itu naksir aku? Rutuk Gendis. Wajah Dora berubah serius. Entahlah, aku berdosa atau tidak, tapi jika memang Kak Nathan beneran naksir kamu kok aku rasanya pengen support gitu, yel. Gendis menatap tajam Dora. Sahabatnya yang berwajah kekanakan dan bertubuh mungil itu melihat ke arahnya dengan wajah serius. Ra, kamu nggak lagi ngelindur. Aku wanita bersuami, sama kayak kamu. Kenapa kamu kesannya seolah-olah jodohin aku sama Nathan, sih? Karena kamu berhak bahagia, Dis. Gendis mengerutkan kening. Aku bahagia, loh. Kamu lihat sendiri, kan? Dora memeluk Gendis erat.